Bentar. Ini adalah suatu skema di mana standar SCM Directory berada. Oke. Nah, definisi version. Nah, tadi ada SCM Directory. Nah, sekarang ada istilah yang mana version. Definisi. Version itu adalah rilis awal atau pelepasan ulang item konfigurasi yang terkait dengan kompilasi lengkap atau kompilasi ulang item. Versi yang berbeda memiliki fungsi yang berbeda. Versi ya, rilis awal atau pelepasan ulang item konfigurasi yang terkait dengan kompilasi lengkap atau kompilasi ulang item. Nah, versi terkait dengan versi versus revision versus release. Nah, tadi kan kita sudah bahas ada yang namanya SCM Directory. Nah, SCM Directory itu tadi kan masing-masing punya tugas masing-masing kan ya. Maksudnya divisinya beda-beda dan pembagiannya juga beda-beda buat apa. Nah, terkait dengan SCM Directory itu ada yang mana di dalam SCM Directory tersebut terdapat istilah versi. Nah, versi tersebut tadi yaitu adalah berikut pengertiannya, rilis awal atau pelepasan ulang item di mana sudah terjadi kompilasi lengkap atau kompilasi ulang item. Di mana versi yang berbeda memiliki fungsi yang berbeda. Nah, di dalam SCM Directory itu ada istilah versi, ada revision, ada release. Nah, versi. Nah, yang tadi ya. Nah, revisi apa bedanya dengan revision? Revision. Nah, tadi kan paham kan ada yang di sini tadi yang 7.5.5. Nah, ada release, ada version, ada revision. Release yang awal, version yang tengah, revision yang akhir. Nah, sekarang kita lihat pengertian dari revision itu sendiri. Ubah ke versi yang hanya mengoreksi kesalahan dalam desain atau kode, tetapi tidak mempengaruhi fungsi yang didokumentasikan. Nah, yang rilis, distribusi resmi dari versi yang disetujui. Pertama versi, kedua revisi, dan yang ketiga rilis. Nah, versi itu untuk customer, revision dan rilis itu untuk programmer atau developer. Pengertiannya, kalau revisi, ubah ke versi yang hanya mengoreksi kesalahan dalam kode atau desain, tapi tidak mempunyai pengaruh fungsi yang didokumentasikan. Fungsinya sama, tapi hanya mengoreksi kesalahan dalam desain atau kode. Fungsi telepon. Nah, dia tetap fungsinya telepon, tapi hanya dirubah desain teleponnya itu gimana gitu ya. Tapi tetap fungsinya telepon. Nah, contoh. Nah, kalau versi rilis awal, versi yang berbeda memiliki fungsi yang berbeda. Berarti versi ketika ada perubahan fungsi, terjadilah perbedaan versi. Nah, kalau revision terkait fungsinya masih tetap, tapi hanya mengoreksi kesalahan dalam desain. Nah, next. Nah, kalau rilis, distribusi resmi dari versi yang disetujui. Jadi versi kan tadi ada 7. Nah, kalau revision ada 5 contoh. Terus belakangnya ada 7.5.5. Versinya 7, revision versi 5, rilisnya distribusi resmi dari versi yang disetujui. Nah, itu ya. Jadi apa? 7.5.5 itu. Tadi yang ditanyakan, Windows 10 itu apakah produk, apakah rilis, apakah versi, apa revision? Bukannya Windows 10 itu produk. Oke, kita akan bicara masalah itu. Saya akan mungkin menganalogikan seperti ini. Windows itu adalah nama produk, sedangkan Windows 10. Nah, apa perbedaan antara Windows dengan Windows 10? Apa bedanya dengan Microsoft? Microsoft dengan Windows, Windows dengan Apple. Nah, mungkin juga ada Apple 1.0 gitu. Nah, mungkin akan saya jawab dulu. Pertanyaan,
Windows 10 merupakan new version atau new revision jika dibandingkan dengan Windows 8. Nah, saya beri contoh. Nanti akan ada soal seperti berikut. Tentukan hal ini apakah version or new revision. Windows 10 jika dibandingkan dengan Windows 8. Kita bahas mengenai version. Version tadi adalah versi yang berbeda memiliki fungsi yang berbeda. Windows 10 apakah memiliki fungsi yang berbeda dengan Windows 8? Kita jawab ya nanti. Oke, kita lanjutkan ke bagian bawah dulu. Nah, ada revision. Revision itu adalah fungsinya masih sama, tapi hanya dirubah desainnya saja. Apakah revision Windows 10? Nah, kita ke bawah lagi. Release. Release adalah distribusi resmi dari versi yang disetujui. Nah, tidak masuk ya. Di sini pertanyaannya hanya new version, new revision. Kalau umpama Windows 10, Windows 8 termasuk rilis, pastinya keduanya termasuk rilis karena pasti mereka akan berbeda versi dan pasti akan ada mekanisme persetujuan distribusi dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan Windows 10 merupakan new version atau new revision. Nah, jika dibandingkan dengan Windows 8. Nah, tadi ada pertanyaan lagi, atau new product. Nah, nggak masuk pertanyaan. Nah, mungkin bisa saja mungkin belum mengetahui kalau umpama di konsep di sini itu adalah new, apa berarti kan sama ya fungsinya, sama fungsi yaitu sama-sama beda sama OS, terus sama juga fungsi untuk ya intinya adalah untuk sebagai OS, tapi hanya saja dia beda desain dan masuk aplikasi-aplikasi itu bukan termasuk di dalam fungsi Windows ya. Fungsi Windows sendiri itu kan untuk sebagai OS gitu ya. Nah, kalau umpama ada aplikasinya ya beda lagi. Aplikasinya itu adalah versi dan revisionnya. Kalau umpama produk, produk itu bisa dinamakan Windows. Nah, sedangkan Windows 10 itu merupakan versi dari produk Windows. Windows sendiri bukan Windows, Microsoft Windows kan namanya, Microsoft Windows. Nah, kalau biasanya kita kenal berarti yaitu memang bahasa orang Indonesia itu kalau umpama kalau umpama belum tahu kan ya, maksudnya Microsoft itu, Microsoft Windows ya. Terus ada juga mungkin ya yang lain umpama Nokia gitu ya. Nah, Lumia kan ada Lumia ya, Nokia Lumia gitu ya. Biasanya kalau umpama orang itu produk namanya Nokia Lumia. Versi berapa? Nah, itu. Nokia Lumia versi ya mungkin apa Nokia apa gitu ya. Nah, kalau ini Windows 10 ya. Kalau Windows nama produk Windows 10. Nah, itu kalau di sini kita namakan new revision ya, new revision. New revision jadi seperti itu. Windows 8 seperti itu. Manage directory. Nah, ini tadi sudah kita bahas. Programmer directory, master directory, repository. Programmer directory. Library for holding newly. Oh, ini sudah ya tadi ya. Jadi intinya ada programmer, ada master, ada repository. Programmer itu it's for one under control with one programmer or ya intinya for programmer only. Terus yang kedua ada master directory. Ada under control for yang sudah terauthorize, pokoknya sudah ada izinnya gitu ya, master directory. Change must be authorized. Nah, ada repository. Jadi ada for all general use ya. Jadi all is repository. Nah, a few notes for configuration identification. Jadi
Starting too early can add too many items that may really not require full configuration management. Nah, dimulai terlalu awal ketika kita menambahkan suatu item identifikasi itu dapat menyebabkan apa ini? That may really not require. Oh, hal itu dapat dapat tidak oh, bukan, hal itu tidak diperlukan gitu ya. Jadi sebenarnya starting too early can add too many item that may really not require full configuration management. Jadi ketika awal saja sudah mendefinisikan banyak item, nah hal itu tidak diperlukan oleh configuration management. Nah, intinya jangan terlalu banyak menambahkan banyak item ketika kita pertama kali men-setting configuration management. Nah, itulah bahasa Indonesianya. Itu. Terus yang kedua, starting too late will result in a disaster. Nah, ketika mengidentifikasi konfigurasi, nah yang tadi ya, kan masih ada hubungannya directory ya. Apa hubungannya tadi? Nah, ketika ada directory, terus di mana ada programmer yang mana meng-add too many item, menambahkan banyak item di dalam repository tersebut, maka itu akan dapat menyebabkan ini ya, hal yang tidak diperlukan. Nah, harusnya optimal ya, optimasi yang dilakukan. Jadi ada lebih, ada kurang. Nah, kita pilih yang optimal. Nah, seperti itu. Jadi starting, nah itu kalau umpama terlalu banyak didefinisikan awal tidak baik, item-item apa yang dikonfigurasi. Nah, starting too late, nah jadi terlalu dini, banyak item juga. Nah, starting too late, memulainya terlambat gitu ya. Terlambat memulai, nah akan dapat menghasilkan bencana. Nah, maksudnya ya tidak baik. But it is common to have 100 plus item under SCM. Nah, itu dapat bisa menyebabkan 1000 plus item di bawah SCM, jadi di bawaan kontrol SCM. A good start. Jadi place all document under SCM. Add code as it start to be available. Tambahkan kode yang mana kita akan mulai to be available. Nah, ya intinya add code as it start to be available. Memulai kode yang akan kita mulai selanjutnya. Terus remove older item and archive them. Hilangkan item yang lama dan archive them. Jadi simpan mereka di hal lain. Remove item where the changes are minor, rare, and need not to be under the purview of a complete SCM. Hilangkan item di mana perubahan itu hanya terjadi minor. Rare and need, nah ragu-ragu atau ya kurang bagus, and need to be under the purview of a complete, dan tidak berada di bawah wewenang purview tujuan awal dari complete SCM. Seperti itu. Nah, ini versi alokasi. Once a configuration item has been identified, a proper version number must be allocated. The best option is to start with a major-minor versioning scheme. Major version number are between 0 until n. Minor version number should be between 0 until 100. Nah, itu contoh. Jadi minor version itu tidak boleh terlalu banyak. Nah, itu contoh kita bilang adalah 100 until 100. Nah, major version itu sampai n. Nah, n itu ditentukan. Nah, tidak ditentukan angka tapi n di sini. Suatu variabel. Nah, ini menandakan bahwa major version itu the best option is to start ya tadi.
Nah, version allocation. Nah, example, report.java version 1.23, major version 1.0, minor version 23. Nah, contoh project plan version 6.34 D. Nah, major version 6, minor version 34. The D is indicate of draft. Versioning scheme is developed by the company to suit their need. Cocok untuk kebutuhannya. Gitu. Versioning jadi apa itu? Developed by the company, dibuat oleh perusahaan to suit their need, untuk mencocokkan sesuai dengan kebutuhannya. Often many company prefix the configuration item based on its type. Often, seringkali perusahaan mengkonfigurasi item berdasarkan tipe dari item tersebut. Nah, itu. Pertama, documentation may be prefix doc. Dokumentasi dapat istilah atau prefix ya, berprefix doc. Source code can be SRC. Nah, example doc PMP 2.34. Nah, project management plan document version 2.34. Nah, new version of software can be maintenance release, minor upgrade, technology refresh or major upgrade, and technology insertion. Nah, baseline level. Ada development baseline, ada testing baseline, ada release baseline. The software system can be tagged at various stages of its evolution with a baseline number. Intinya adalah contoh di sini N di development baseline, where the N can be indicative of the 10% of functionality implemented. Kita lanjut dulu aja. Testing baseline, where a specific build is created for the specific purpose of testing, where the software is built for GA. Nah, tadi sudah dibahas kan, ada development baseline, ada testing baseline, ada release baseline. N berindikasi 10% of functionalities implemented. Nah, kita mungkin ada contoh di bawah. Nah, ini contoh. Version an initial release or re-release of a configuration item. Terus revision, minor change to a version that correct error in the design or code. Nah, sebentar ya.
Oke, saya lanjutkan. Nah, ini sama, intinya adalah configuration ya. Sama, parallel development. Nah, ini tadi intinya adalah sama mengenai configuration management. Nah, materi kita hari ini kan software directory. Kalau software directory, nah nanti akan saya hapus di atas itu. Nah, kita kembali ke software directory, yang mana masuk kepada roles and responsibility, jadi aturan dan pertanggungjawaban. Oke, aturan dan pertanggungjawaban. Yang pertama adalah untuk software engineer responsible for identification and versioning of configuration item. Yang kedua, create promotion trigger by change request or the normal activity of development. Yang ketiga, update the item to incorporate requested change. They also resolve any merge conflict. Nah, bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan memberikan versi pada item konfigurasi. Lalu yang kedua, membuat create promotion trigger by change request or the normal activity of development. Nah, membuat suatu catatan perubahan di mana terdapat perubahan itu berdasarkan dari request or the normal activity of development, atau berdasarkan atau the normal activity of development. Nah, yang ketiga, update the item to incorporate request change. They also resolve any merge conflict. Update item di mana tidak termasuk requested change. Terus, nah, standard SCM repository itu ada approved by ANSI, IEEE 828 Software Configuration Management Plans, kedua IEEE 1042 A Guide to Software Configuration Management. Nah, yang kedua, outline of the SCMA, Software Configuration Management Project, IEEE 828. Nah, ada 6 tadi berkaitan dengan directory. Ada terkait sebelum directory atau resource itu terdapat 6 bagian inti dari SCM berdasarkan IEEE 828-1990. Itu ada introduction, ada management, ada activity, ada schedule, ada resource, dan ada maintenance. Conformance to the IEEE 828. Nah, a document title Software Configuration Management Plan is required. Minimum required section are di sini ada
pendahuluan, ada manajemen, ada aktivitas, ada penjadwalan, ada sumber dayanya, lalu ada plan maintenance, jadi ada rencana pemeliharaan. Intinya apa sih ini tadi? Jadi itu tadi kan kita tahu kan apa itu pengertian software directory, terus macam-macamnya directory itu apa aja, ada master, ada programmer, ada apa namanya itu, ada software repository. Nah, masing-masing itu mempunyai tugas. Nah, tadi ada skemanya dari software, terus dari programmer, dari master, terus dari software. Nah, itu tadi itu ada juga contohnya gimana penamaan suatu aplikasi di dalam software repository. Nah, contohnya tadi 7.5.5. Nah, 7 itu version 5 itu revision, 5-nya lagi rilis. Nah, masing-masing itu satu itu untuk customer, 2-nya untuk programmer atau developer. Nah, tadi ada apa bedanya version, rilis versi dan revision. Nah, apa bedanya sama nama produk? Dikasih contoh Windows 10. Windows 10 itu nama rilisnya, nama versionnya, nah nama revisionnya. Nah, kalau nama produk itu Windows. Nah, sama saja kayak gini, Nokia. Nokia itu nama produknya. Nah, nama versionnya itu Nokia Lumia berapa gitu. Kalau Mama Anda menganggap bahwa Windows 10 atau Nokia Lumia itu nama produk, ya, itu adalah aturannya ya. Nama produk adalah Microsoft Windows. Nama versionnya adalah Windows 10. Kalau menyalahi takdir ya sudah ya. Ya intinya itu kalau mau menganggap sendiri ya oke. Nah intinya kalau mamanya saya berikan lagi Oppo contohnya. Oppo itu adalah nama produk gitu ya. Nah versionnya mamanya Oppo yang baru sekarang papa gitu ya A92. Nah kalau umpama Oppo A92 itu Anda anggap nama produk lah. Oppo sendiri itu apa kalau nggak nama produk gitu ya. Versinya Oppo A92 itu. Pentingnya di situ. Atau gampangannya lah makanan lah ya, pisang gitu ya. Pisang itu ada pisang Ambon, pisang pisang mana lagi ya, nggak ada ya. Pisang itu pisang Ambon, pisang Raja. Nah, pisang Raja ya nama produk, tapi itu nama produk itu pisang gitu ya. Nama versinya ya pisang Ambon, pisang Raja itu. Oke, itu logika, main logika. Kalau ada pertanyaan lagi ya. Terus next, conformant to the IEEE standard. Di sini ada yang namanya tadi. Nah, tadi kan sampai revision, release, terus sama version ya. Nah, selanjutnya itu tadi ada baseline-nya. Jadi ada pertama itu ada plane A, baseline A, baseline B, sama baseline C. Yang pertama itu ada baseline A itu kita plane dulu, terus baseline B itu ada yang namanya fase 1 atau yang namanya itu nah ini ya, baseline A, baseline B, first prototype ya. Jadi baseline A itu first develop, baseline B first prototype, terus beta test, lalu official release. Nah, selanjutnya sampai ke conformant. Nah, rules ya. Nah, setelah ada release, apa bedanya release version sama revision. Nah, setelah itu ada rules and responsibility. Jadi aturan dan pertanggungjawaban dari SCM itu. Jadi yang pertama itu pastinya yang bergerak dalam itu adalah software engineer, yang mana bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, memberikan versi, lalu membuat trigger promotionnya, dan yang terakhir update the item. Nah, standar SCM itu adalah 2, approved by ANSI, IEEE X to X, and IEEE 1042. Jadi pembuatan software configuration management itu
Nah, next. Nah, ini standar, terus ada outline. Nah, setelah tahu contoh standar ya. Terus itu ada 6 bagian utama dari SCM, terutama pendahuluan, lalu manajemen, ketiga aktivitas, keempat penjadwalan, kelima sumber daya, yang keenam pemeliharaan. Nah, ini masih masuk situ. Saya lanjut ke bawahnya saja. Nah, function of repository. All item under configuration are placed into a repository. Semua item yang mana terdapat konfigurasi di dalamnya terletak pada repository. Repository ini repository ini dikontrol oleh tool seperti RCS or CVS. CVS, RCS as well, RCS lebih baik. Repository can handle both binary and text file. CVS itu handle binary and text file. Nah, changes are stored as delta for text file. Spirit file are stored for binary file. Nah, gitu. Nah, fungsi dari repository. Tadi repository itu di mana di dalam repository itu ada item-item apa yang masuk, terus repository itu terdapat tool untuk mengatur repository, contohnya RCS atau CVS. Nah, CVS itu handle binary and text file. Nah, seperti itu. Changes are stored as delta for text file. Spirit file are stored for binary file. Nah, function of a repository. Access to repository is controlled by a security policy. Nah, in CVS or SCS, a username or password. After a user is logged into repository, they can check out a file overuse. Pertama, jadi fungsinya akses ke repository under control by a security policy. Jadi yaitu terus jadi ada ya dari repository ada security. Terus setelah user masuk dalam repository, maka dia dapat check all a file, lihat file, check in a change file back into the repository, mengubah tag the repository at a certain date, dapat mengubah dalam waktu tertentu ya. Terus tag the repository ya, jadi memberikan perubahan pada repository. Terus place a new file into the repository, memasukkan file. Jadi fungsi repository itu data lebih aman, access with a control by security policy, in CVS or SCS a username and password. Fungsi jadi tidak main-main repository. Nah, file checkout. Nah, file itu bisa keluar dari repository ketika the repository marks the file as checkout. Nah, in concurrent system like CVS, a list of all users that have checked out the file is maintenance. Like locking system like LCS, only one user can check out a file at a time. In essence, the file is locked for future use. Tadi yang mana fungsinya repository dapat mengamankan data. Ketika masuk ke data tersebut, kita harus ada security polisinya. Terus fungsi repository yang kedua itu bisa dapat melihat file, melihat perubahan file, mentak repository, dan memberikan file baru. Nah, setelah fungsi repository, itu ada namanya file checkout. File checkout di sini adalah jadi pengambilan gitu ya, pengambilan file di dalamnya. Contohnya, the repository marks the file as checkout. Nah, yang bawah sendiri itu ya. CVS can work in both locking and concurrent mode. Jadi concurrent paralel atau bisa jadi bisa bekerja
bersamaan gitu ya maksudnya antara locking and concurrent system. Jadi GVS ini tidak hanya locking, tapi juga concurrent. Nah, ini sudah masuk algoritma. Nah, ini merupakan algoritma regression testing. Apa ini gunanya gitu ya? Nah, what is regression testing? Nah, sederhananya, itu adalah pengulangan dari suatu tes yang telah terjadi. Usually done after minor changes are made to code. Jadi hal itu algoritma ini terjadi ketika perubahan yang minor terjadi pada kode. It doesn't apply for enhancement. Before checking in the changes into a repository. Nah, saya lanjutkan aja. Intinya adalah di mana testing regresi itu adalah dilakukan setelah terdapat perubahan yang terjadi pada kode. Contohnya di sini ada suatu perubahan yang terjadi di mana dimulai dengan test case ya. Test case lalu verifies by initial version. Contoh version 3.2. Lalu terjadi minor modifikasi di dalamnya ya, maka dia akan berubah menjadi change version. Jadi awalnya adalah test case version, terus verifies with initial version 3.2, maka setelah itu terjadi modifikasi minor, mana dinamakan change version. Nah, terus yang kedua, dari test case itu bisa jadi regression testing di dalamnya, maka terverifies change version. Ada dua ya, yang pertama ada initial version, yang kedua ada regression testing. Initial version pemberian versi, nama versi, regression testing ini adalah untuk verify that the system still comply with its specified requirement. Jadi memverifikasi apakah sistem tersebut masih tetap comply with its specified requirement. Masih comply ya, comply berjalan dengan perlengkapan yang terspesifik. Regression testing ini digunakan untuk testing sistem yang mana sistem itu apakah tidak berubah spesifikasinya terhadap versi sebelumnya. Umpama terjadi versi baru. Nah, apakah malah tadi ya yang ini specified requirement. Jadi mamanya versi yang lama itu requirement-nya itu hal A. Nah, di dalam perubahan versi tersebut, nah, apakah sudah terdefinisikan hal A itu gitu. Ya intinya tidak berubah. Tetap sama tapi dia tetap terspecified. Oke. Regression testing limitation. Jadi batasan regression testing. Regression test suite doesn't contain tests for new or changed capability. When a primary test suite is promoted to become a regression test suite, it is no longer effective as a primary test suite. Jadi testing regresi tidak mengandung tes yang mana melingkupi baru atau perubahan baru gitu ya. Regression test suite doesn't contain test for new or changed capability. Oh, baru atau perubahan dalam kapabilitas yang mana ini gimana? Jadi kapabilitas itu kemampuan tidak doesn't contain, tidak mengandung
tes untuk kemampuan baru atau tidak. Oh ya ya, saya tahu maksudnya. Jadi gini, regression testing kan tadi kan ada software baru ya kan, software sistem baru kan, dia dites, mana diberikan nama versi, terus diberikan regression test. Nah, di dalam regression testing ini dia batasannya itu tidak boleh sistem yang new or change. Dia nggak mengandung new or change capability, dia nggak akan mengubah kapabilitas dari sistem itu. Jadi dia mentes hal itu dengan hanya memverifikasi saja, dia tidak merubah. Nah, bagian perubahan itu ada di yang minor modification ini. Kalau yang di regression testing, dia hanya memverifikasi saja. Nah, itu makanya doesn't contain test for new or change capability. When a primary test suite is promoted to become a regression test suite, it is no longer effective as a primary test suite. When a version has passed all of its tests, the test suite can be must be checked to look for new change. Oh, meskipun sudah once ya bisa juga dia meskipun versi baru telah lolos tes gitu ya. Nah, tidak menutup kemungkinan bahwa akan terjadi bug juga. Nah, bug itu harus dilihat juga, ditesting juga, dan harus diketahui apa yang bisa dirubah dan bisa dikontrol dari hal itu ya. Nah, intinya ini apa ya? Regression testing itu memverifikasi sistem, di mana memverifikasi sistem itu dia tidak akan merubah kapabilitas sistem itu, kapabilitas kemampuan sistem ya, kapabilitas itu. Nah, compile and link verification. Nah, ini bukan masuk repository. Tagging a repository. As a software evolves, the file that make up the system are all at different version level. Ya, software itu dapat apa itu? That make up dapat a software as software evolve the file that make up the system. Software dapat berkemampuan untuk membuat sistem yang mana semuanya itu berbeda level versi. Contoh, text editor versi 3.0, Internet Explorer versi 5.5. From an OS can be kernel build 1885, Windows System build 23, dan lain-lain. Nah, seperti itu. Taking a repository. Once a repository is taken, we can revert back to this level even if a large number of changes are made. Jadi tadi kita bahas apa? Saya ulang-ulang aja biar nggak lupa. Kalian nanti merangkum kan. Jadi yang pertama tadi itu saya bahas mengenai batasan ya. Limitation regresi testing. Nah, di dalam sistem itu kan ada testingnya. Nah, contohnya regression testing. Regression testing itu hanya memverifikasi, tidak merubah kemampuan. Nah, setelah itu, ya sudah rilis ya. Nah, setelah itu kita belajar mengenai tagging a repository. Nah, contohnya itu bisa saja berdasarkan versi level. Nah, contoh text editor version 3.0. Internet Explorer versi 5.5 dan sebagainya. Nah, setelah itu keyword, configuration item, version, baseline, release, revision, change management, and configuration management. Hari ini kita belajar mengenai configuration item. Jadi
itu sebenarnya dulu ya, harusnya kalian harus sudah dapat materi 1 itu configuration item sudah. Apa itu item konfigurasi, apa saja yang dibutuhkan ketika kita ingin mendefinisikan item-item di dalam mau membuat software gitu ya. Ada dulu ya, jadi ada data configuration, ada proses configuration dan lain-lain. Terus version, nah hari ini version baseline kemarin ya. Baseline, jadi baseline itu ada hierarki ya. Yang pertama ada perencanaan, terus ada coding, pembuatan, analisis, sampai pada maintenance, testing. Nah, itu. Lalu ada release, ada revision, hari ini change management, configuration management. Nah, change management tadi itu Mas berupa pada sebelumnya tadi ada apa namanya, regression testing juga. Nah, configuration management. Nah, ini yang terakhir itu adalah configuration management. Oke, kesimpulan software configuration management itu adalah aturan yang diperlukan. Effective SCM can ensure rework cost is reduced. Jadi SCM itu menjamin bahwa pasti kalau umpama kita mengatur software configuration itu akan rework cost is reduced, jadi biaya akan biaya sedikit maksudnya. Effort put into development is not worth, jadi tidak terlalu membuang waktu, tidak terlalu membuang tenaga, effort put into development is not wasted, jadi tidak terlalu membuang tenaga di dalamnya, jadi dia efisien kan di bagaimana software configuration manajemennya itu berjalan. Lalu yang terakhir, there is no loss of control as software evolve. There is no loss, di mana tidak ada kehilangan kendali di dalam kemampuan untuk membangun software. Oke, reference. Ada GESIS, Fundamental of Software Engineering, ada Hawks 1996. Nah, ini masing-masing saya yang hanya berikan itu nggak ada Roger S. Freshman ya, ya udah. Oke. Terima kasih. Kan dari jam 9 ya, 3 jam kan. 3 jam, 1,5 jam itu saya buat untuk materi, 1,5 jam untuk pengerjaan soal. Nah, sampai sini silakan bertanya di chat kalau ada pertanyaan.
Oke, terima kasih. Karena sebelumnya belum ada yang ini ya ada yang mengerjakan, ada yang belum mengerjakan ya. Nah, kalau saya mau memberikan tugas lagi itu silakan dikerjakan tugas 1 dan 2 dulu. Untuk tugas 3 saya tangguhkan dulu ya. Nanti kalau umpama tugas 1 dan 2 sudah, baru tugas 3. Nah, nanti mungkin gini ya. Materi ini materi topik, jadi materi resume. Pertama harus mengenal, terus kedua harus mengenal materi juga, terus ketiga ya sama materinya pasti saya carikan apa yang baik ya, nggak melulu ya resume gitu ya. Maaf Bu, iya. Untuk yang presentasi minggu kemarin apa emang belum diupload Bu ya? Yang Iya, atau gimana Bu? Ini aja tak WA pribadi aja di grup ya, tak kasih di grup ya. Oh iya Bu, boleh. Iya. Karena tadinya saya mau lihat itu, mau saya buat referensi tugas juga. Iya Bu, terima kasih. Oh, Indah. Oh ya, mungkin kamu bingung ya. Pertemuan 2 itu gabung PPT-nya, pertemuan 1 sama 2. Pertemuan 3 sudah, oke. Sama Bu. Iya, sama. Kan pertemuan 1 kan ada banyak kan slide-nya, terus saya lanjutkan di pertemuan 2. Materi pertemuan 1 ada di pertemuan 2. Materi pertemuan 2 ada di pertemuan 1. Ya. Oke. Ya, saya intinya berjalan sesuai silabus ya, enggak menyalahi silabus juga. Jadi kalau silabus berkata A ya saya A gitu ya. 1 ini silabus itu elemen SCM, skenario SCM. Oke, skenario SCM saya sudah terangkan semua. Baseline, oke. Bagian konfigurasi atau elemen sistem ini sama, dua-dua ini. Oke, sudah. Elemen ada di pertemuan 1-2. Terus, hari ini peran repositori. Nah, besok itu juga masih peran repositori. Nah, sama pertemuan 5 juga, tapi fitur utama change management, fitur utama requirement tracing, fitur utama configuration management and counter, fitur utama audit trail and content. Lalu, ini kita masuk baru SCM proses. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih. Dimas saja yang bertanya dan tadi Mas Angger ya. Kasih saya tutup perkuliahan hari ini. Maaf saya terdapat kesalahan. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.